Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1451 Luming menjadi murid. Qiu Yingying dan Qiu Hao, keduanya dengan fisik serupa, bergabung dengan Lembah Naga Es. Ketiga saudara laki-laki Ruan semuanya bergabung dengan Lembah Naga Merah. Semua orang yang hadir bergabung dengan Lembah Tujuh Naga. Kali ini, total ada 20.000 orang yang memasuki alam rahasia Kaisar. Namun hanya sekitar 12.000 orang yang keluar. Dan lebih dari separuhnya tinggal di alam rahasia Kaisar selamanya 12.000 orang. Sejauh ini, selain Lembah Yunlong, lebih dari 1.000 orang telah bergabung dengan 6 lembah naga lainnya. Hanya Lembah Yunlong yang masih belum memiliki siapapun, banyak orang saling memandang. Lembah Yunlong sungguh aneh, guru Lembah Yunlong datang ke tempat kejadian secara langsung, tetapi tidak menerima satupun murid. Saat ini, Luming melangkah keluar dan berjalan menuju Lembah Master Yunlong. Anak ini ingin bergabung dengan Lembah Yunlong. Mata Yin Feng berbinar, hal terakhir yang dia ingin Luming bergabung adalah Lembah Yunlong sebab, dengan statusnya, dia punya teman di 6 lembah naga lainnya. Jika Luming bergabung, dia punya 100 cara untuk membunuh Luming. Namun jika Luming bergabung dengan Lembah Yunlong, itu akan sulit. Tuan. Lembah Yunlong, lelaki tua itu, selalu menerima murid berdasarkan suasana hatinya. Saya harap dia tidak menerima Luming sebagai muridnya. Pikir Yin Feng dalam hati. Di sekitar alun-alun, banyak orang memandang Luming. Luming memiliki harta karun seperti pil perburuan suci di tubuhnya, jadi dia secara alami menarik banyak perhatian. Senior dan Junior Luming, saya ingin bergabung dengan Lembah Yunlong. Luming berjalan ke arah penguasa Lembah Yunlong dan membungkuk. Bergabung dengan Lembah Yunlong adalah keputusan akhir Luming. Pertama-tama, tujuan Lembah Master Yunlong adalah untuk bebas. Seperti awan bergulung dan bersantai, Luming sangat menyukai ini. Selain itu, Gunung Longyuan juga berada di Lembah Yunlong. Long Yuanshan adalah orang yang cukup baik, dan Luming memiliki kesan yang sangat baik terhadap Long Yuanshan. Selain itu, Long Yuanshan dan penguasa Lembah Yunlong telah membantu Luming. Jadi Luming memilih untuk bergabung dengan Lembah Yunlong. Adapun Lembah Yunlong adalah yang terlemah. Dia tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Dia datang ke Yuanlu untuk berlatih. Selama ada lingkungan yang stabil untuk berlatih, itu akan baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Lembah Yunlong? Sudahkah kamu memikirkannya dengan hati-hati? Penguasa Lembah Yunlong tersenyum sedikit, tetapi tidak langsung menolak seperti yang lain. Hal ini membuat pikiran banyak orang tergerak. Mungkinkah guru Lembah Yunlong ingin menerima Luming? Junior, tolong pikirkan baik-baik. Luming berkata dengan tegas, "Oke, selamat datang untuk bergabung dengan Lembah Yunlong." Penguasa Lembah Yunlong tersenyum sedikit dan setuju. "Terima kasih senior." Luming membungkuk kepada guru Lembah Yunlong. "Anak kecil, namamu Luming, kan? Apakah kamu bersedia menjadi muridku dan menjadi murid sejatiku yang ke-9? Guru Lembah Yunlong berbicara lagi. Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Guru Lembah Yunlong benar-benar berinisiatif menerima Luming sebagai murid sejatinya. Orang ini sungguh beruntung. Yin Feng mengertakkan gigi. Jika Luming menjadi murid sejati Lembah Master Yunlong, akan lebih merepotkan baginya untuk berurusan dengan Luming. Penguasa Lembah Yunlong terkenal karena melindungi kekurangannya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan kakeknya, penguasa Lembah Naga Perak, sangat takut pada penguasa Lembah Yunlong. Anak-anak muda lainnya di tempat kejadian semuanya memandang Luming dengan iri. Betapa suatu kehormatan dan kesempatan untuk diterima sebagai murid oleh pemilik biji-bijian. Meskipun Lembah Yunlong adalah yang terlemah di antara 7 lembah naga, dia adalah penguasa lembah pertama. Dan budidayanya tidak terduga. Luming sendiri juga tercengang. Dia tidak menyangka guru Lembah Yunlong akan menerimanya sebagai murid langsungnya. "Anak kecil, apa pendapatmu? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu." Guru Lembah Yunlong berkata dengan lembut. "Murid Luming, beri hormat kepada guru." Setelah hening beberapa saat, Luming membungkuk dan memberi hormat. Saat pertama kali datang ke Yuanlu, dia sangat membutuhkan seorang pendukung yang akan sangat membantunya dalam kultivasinya di masa depan. "Oke, hahaha." Melihat Luming setuju, guru Lembah Yunlong tertawa. Orang ini mempunyai nasib buruk untuk diterima sebagai murid oleh guru Lembah Yunlong. Dia hanya seekor semut sederhana dari pulau liar. Saya tidak tahu apa yang guru Lembah Yunlong lihat dalam dirinya. Beberapa pemuda setempat merasa iri.
Matanya merah dan dia mengeluarkan suara menghina. Jika kamu tidak memiliki bakat yang bagus, percuma memiliki master yang baik. Kamu tidak akan diinjak oleh orang lain di masa depan. Seseorang berkata dengan masam, ada yang tidak bahagia, ada pula yang bahagia. Qiu Yingying, Qiu Hao, dan saudara-saudara Ruan sangat berbahagia untuk Lu Ming. Oke. Pada saat ini, Guru Lembah Yunlong berdiri, memandang ke seluruh penonton, dan berkata, sebagai seorang murid, saya mungkin memiliki beberapa harta ketika memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Saya tidak peduli, jika ada yang tua jika Anda berani menyentuh pikirannya, jangan salahkan saya karena memiliki temperamen buruk. Guru Lembah Yunlong selalu relatif lembut, tetapi saat ini, ada udara dingin yang memenuhi udara, dan ada suasana menakutkan di seluruh alun-alun nafas. Beberapa orang kuat di puncak dada Kaisar bela diri merasa seperti ada batu besar yang terhalang, dan mereka tidak bisa bernapas dengan lancar. Pil suci yang rusak, lupakan saja. Banyak orang tersenyum pahit di dalam hati mereka di masa lalu, ada banyak orang yang mendambakan pil pemecah suci Lu Ming. Namun, penguasa Lembah Yunlong terkenal karena perlindungannya terhadap kekurangan di Lembah Dewa Naga, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Mereka yang mendambakan pil pemecah suci. Breaking pil semua mengesampingkan pikiran mereka. Dibandingkan dengan melanggar pil suci, nyawa sendiri lebih penting. Haha, Lu Ming, tidak, kakak muda ke-9. Selamat. Kita akan menjadi kakak laki-laki mulai sekarang. Long Yuanshan tertawa, saya telah bertemu kakak laki-laki. Lu Ming memberi hormat pada Long Yuanshan, saya. Murid kedua guru, panggil saja saya kakak kedua. Long Yuanshan berkata sambil tersenyum, oke, ayo kembali ke Lembah Yunlong. Setelah mengatakan ini, penguasa Lembah Yunlong benar-benar pergi ke udara, perekrutan murid belum berakhir. Tetapi setelah penguasa Lembah Yunlong menerima murid sejati dari Lu Ming, dia jelas tidak ingin menerima lagi dan langsung pergi. Adik ke-9, ayo pergi ke Lembah Yunlong. Long Yuanshan menyeringai, sangat berani, lalu mengikuti penguasa Lembah Yunlong dan pergi di udara, diikuti oleh Lu Ming. Arah yang mereka tuju bukanlah lembah terluar, melainkan pegunungan bersalju yang dalam, berjalan di udara. Ada salju tebal yang berterbangan di antara langit dan bumi, sekilas, di depan Anda. Ada gunung-gunung besar dan megah yang tertutup salju menjulang dari permukaan tanah, dan sekilas Anda tidak bisa melupakannya. Lembah Dewa Naga, salju turun sepanjang tahun, tidak pernah berhenti selama sehari. Sungguh menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa ada naga es menakutkan yang tertidur jauh di dalam gunung salju, yang menyebabkan fenomena aneh. Naga es yang mengerikan itu adalah Lembah Dewa Naga. Binatang pelindung sekte. Hati Lu Ming tergerak, dan sebuah legenda terdengar di bawah, pegunungan besar yang tertutup salju lewat di bawah kaki kami. Tiba-tiba, ngarai gletser besar muncul di depan. Ngarai gletser ini sangat unik, terdapat awan berkabut di langit, dan butiran salju melayang turun dari awan. Membuat seluruh ngarai gletser terlihat seperti negeri ajaib es dan salju. Yuanshan, bawa Ming Er memilih gua untuk ditinggali. Ming Er pasti lelah setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung, jadi istirahatlah dulu. Tuan Lembah Yunlong memberitahu Long Yuanshan, dan kemudian dia terbang menuju kedalaman ngarai gletser dan menghilang tanpa jejak. Bab 1452, Curang. Penguasa Lembah Yunlong adalah orang yang riang dan santai. Dia pergi begitu dia mengatakannya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, yang membuat Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Adik junior, begitulah guru. Dia memiliki temperamen yang santai, tapi dia sangat baik kepada kami para murid. Long Yuanshan tersenyum pada Lu Ming dan menjelaskan, kakak kedua, saya mendengar bahwa kami di Lembah Yunlong hanya memiliki lebih dari 100 murid secara total. Apakah itu benar? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Lembah Yunlong, termasuk tuannya, memiliki total lebih dari 120 orang. Lembah lainnya, murid, diaken, dan penatua berjumlah banyak. Tapi di Lembah Yunlong kami, tidak ada penatua dan senior figur, hanya master. Ada 1 orang, guru, dan 9 murid sejati, dan sisanya adalah murid biasa. Kata Long Yuanshan. Tidak ada penatua? Hanya ada 1 penatua di antara para penatua, Tuan. Lu Ming bahkan lebih penasaran. Ya. Karena di masa lalu, hanya ada 6 lembah di Lembah Dewa Naga,
dan setiap lembah memiliki warisan yang panjang. Tidak ada lembah Yunlong. Lembah Yunlong didirikan oleh guru. Kata Long Yuanshan, didirikan oleh sang master. Lu Ming terkejut dan sangat ingin tahu tentang master murahan yang baru saja dia sembah. Lu Ming tahu betapa sulitnya menciptakan lembah unik di sekte besar seperti lembah Longsen yang setara dengan kemerdekaan. Saya khawatir akan ada banyak orang yang menentangnya, tetapi penguasa lembah Yunlong mampu melakukannya. Ini jelas tidak mudah, saudara. Muda ke-9, ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Kata Long Yuanshan, lalu melangkah maju. Lu Ming mengikuti. Lembah Yunlong sangat besar dan luas. Hanya ada lebih dari 100 orang di sana, yang menunjukkan betapa sedikitnya orang yang ada. Setelah terbang beberapa saat, saya hanya bertemu dengan 2 orang muda. Salam. Kakak senior. Kedua pemuda itu membungkuk dan memberi hormat ketika mereka melihat Long Yuanshan. Tidak perlu sopan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah murid sejati guru yang baru. Long Yuanshan menunjuk ke arah Lu Ming dan memperkenalkan, murid baru guru lembah. Kedua. Pemuda itu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, lalu membungkuk dan berkata, salam, kakak senior. Ah, kakak senior. Lu Ming tertegun. Saudara muda ke-9, mereka adalah murid biasa lembah Yunlong. Mereka menyebut kami murid sejati saudara senior. Long Yuanshan mengirim pesan kepada Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak, jadi begitulah, kalian. Berdua tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum, pergi dan sibuklah. Long Yuanshan melambaikan tangannya dan memimpin Lu Ming untuk melanjutkan menuju kedalaman ngarai. Semakin dalam Anda masuk, energi asli langit dan bumi menjadi semakin kuat. 9. Murid guru, kecuali Anda dan saya, ada yang sedang retret, ada yang berlatih di luar, dan ada yang sedang melaksanakan tugas. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda satu persatu. Sambil berjalan, Long Yuanshan memperkenalkan situasi lembah Yunlong. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gua es yang sangat besar. Pintu gua es ini ditutup. Adik laki-laki, gua ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ada formasi di gerbangnya. Aku akan meneruskan metode kontrol formasi itu kepadamu. Long Yuanshan mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih, kakak kedua. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Saudara muda ke-9, tolong kenali saya. Saya memperkirakan guru akan memanggil Anda dalam beberapa hari. Long Yuanshan tersenyum dan kemudian berjalan pergi. Lu Ming mengambil jimat giok, memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan menghafal metode dalam jimat giok. Di pintu gerbang terdapat formasi sederhana yang hanya membutuhkan energi nyata untuk mengendalikannya. Lu Ming melangkah maju, energi sejatinya memenuhi udara, dan dengan sekali klik, pintu gua es terbuka. Lu Ming melangkah masuk, kemudian kendalikan formasi dan tutup pintunya. Lu Ming dengan hati-hati melihat sekeliling gua. Gua itu sangat besar, dengan tempat tidur es, meja es, kursi es, DLL, semua yang Anda butuhkan. Lu Ming melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan es biasa, tapi es batu giok, jernih. Dengan sedikit kesejukan dia berlatih di sini, dapat membantu meredam tubuh roh. Selain itu, ada lebih dari satu kamar tidur di gua es, dan ada ruang es lainnya yang dihubungkan oleh lorong. Lu Ming berbalik dan menemukan ada lebih dari selusin ruang es. Di salah satu ruang es, ada tetesan mata air keluar, dan tidak membeku. Lu Ming sangat puas dengan gua ini. Energi asli langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kaya dibandingkan energi di lembah luar. Mari kita lihat apa yang kita peroleh kali ini. Lu Ming duduk bersila di atas tempat tidur batu giok es, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia dapatkan kali ini. Dalam perjalanan pulang, Lu Ming hanya melakukan inventarisasi biasa, singkirkan batu kasar kelas menengah, ramuan, senjata spiritual, DLL, adapun ramuannya. Lu Ming mengumpulkan semuanya di peta pegunungan dan sungai dan memberikannya kepada Dandan dan Pao Pao. Akhirnya, Lu Ming memasukkan beberapa barangnya yang paling berharga ke dalam ring penyimpanan kali ini. Lu Ming memperoleh banyak hal dari perjalanannya ke alam rahasia Kaisar Agung, belum lagi beberapa ramuan dan bahan untuk menyempurnakan senjata. Obat sucinya adalah pohon kuno Tianye, ada lebih dari 200 batu Tiandao, prajurit suci,
Lu Ming mengeluarkan 2 bagian untuk ditukar dengan poin kontribusi, dan ada 3 bagian lagi. Satu adalah sayap bulu hitam, dan yang lainnya adalah perisai yang diberikan Qiu Hao kepadanya. Bagian ketiga, gelang giok, Lu Ming berencana untuk memberikan sebagai hadiah kepada Xian Yanqing. Selain itu, ada 3 buah kekaisaran dan 1 pil suci. Yang paling penting adalah Kaisar Chang memberinya cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan kaisar. Ketika Lu Ming memikirkannya, jantungnya berdetak kencang. Sayang sekali Thunder Cauldron miliknya adalah prajurit suci. Di istana Kaisar Chang, Kaisar Chang tampaknya telah menekan Raja Dharma penghancur jiwa dengan bantuan kuali guntur. Tetapi Raja Dharma penghancur jiwa jelas pulih lebih dari Kaisar Chang. Keduanya memasuki kedalaman kehampaan. Dalam hal ini pertempuran, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Tidak diketahui, mungkin Kaisar Chang tidak akan pernah muncul lagi. Jadi kuali guntur Lu-Ming mungkin tidak akan pernah kembali, untungnya, dengan cincin penyimpanan Kaisar Chang sebagai kompensasinya. Lu-Ming merasa sedikit lebih seimbang. Buka dan lihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Kaisar Chang. Apakah ada senjata kekaisaran? Pil Kaisar. Mata Lu-Ming berbinar, dia mengambil cincin penyimpanan, dan energi sejatinya mengalir masuk. Lu-Ming tercengang dan tidak bisa membukanya. Lanjutkan. Dia mengertakkan gigi dan terus memperkuat energi aslinya, tetapi energi itu masih belum bisa dibuka. Saya akan melanjutkan, lanjutkan. Setelah beberapa saat, Lu-Ming menyerah. Sungguh palsu, cincin penyimpanan ini memiliki merek Kaisar Chang. Dengan kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat merusak merek ini. Lu-Ming ingin melihat ke langit dan berteriak, saya sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Aku bahkan tidak bisa makan lemak yang mencapai mulutku. Hal ini mengingatkan Lu-Ming tentang bagaimana dia mendapatkan cincin penyimpanan raja tidak lama setelah dia mulai berlatih. Tetapi dia juga tidak dapat membukanya karena dia tidak memiliki cukup kekuatan. Situasinya sangat mirip. Tetapi kali ini, Lu-Ming bahkan lebih tertekan. Ini adalah cincin penyimpanan kaisar. Tetapi dia mendapatkannya sebagai ganti kuali guntur prajurit suci. Lu-Ming tidak mau menyerah dan mencoba beberapa kali lagi. Tapi akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Tingkat budidayanya tidak cukup dan ia tidak dapat menembus merek Kaisar Chang. Jika ia ingin menghancurkannya secara perlahan, ia tidak dapat melakukannya tanpa tingkat budidaya alam suci. Lu-Ming sudah lama membenci Kaisar Chang, karena dia memberinya cincin penyimpanan. Mengapa dia tidak menghilangkan bekasnya? Karena tidak ada pilihan lain, Lu-Ming menyingkirkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Lalu ada kilatan cahaya dari belakang, dan sayap bulu hitam muncul. Lu-Ming bersiap untuk menyempurnakan sayap bulu hitam itu lagi. Mulai sekarang, Lu-Ming perlu melatih sayap hitam dari waktu ke waktu. Agar kekuatan senjata suci dapat dilepaskan secara perlahan, suatu hari kemudian, Lu-Ming melatih sayap bulu hitam itu lagi dan kemudian menyimpannya. Kemudian, dia mengeluarkan perisainya dan mulai memperbaikinya. Bab 1453 Puncak Kaisar Bela Diri Tingkat Pertama. Dengan cara ini, 2 hari kemudian, Lu-Ming menyempurnakan perisai dan baju besi pertahanan spiritual bersama-sama. Perisai itu terbang ke alis Lu-Ming dan menghilang. Tergantung di lautan kesadaran, armor pertahanan dewa spiritual tenggelam ke dalam dantian dan menutupi tubuh dewa spiritual. Dewa spiritual mengenakan sepotong baju besi giok. Setelah memurnikan harta ini satu demi satu, Lu-Ming mengeluarkan 3 buah kekaisaran dan berencana memurnikannya untuk meningkatkan budidayanya, buah kekaisaran. Kaisar bela diri berpangkat rendah, dapat meningkatkan 1 tingkat budidaya dengan memurnikan 1 buah, yang sangat berharga, tapi Lu-Ming sedang berlatih di alam kekacauan, jadi dia merasa tidak yakin membuka mulutnya. Dia menelan buah kekaisaran ke dalam mulutnya dan mulai memurnikannya. Sehari kemudian, ketika semua kekuatan obat dari buah kekaisaran dimurnikan, Lu-Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tentu saja, orang lain dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dengan memurnikan buah kekaisaran, tetapi tidak mungkin dia melakukannya. Karena dia masih berada di level pertama Kaisar Bela Diri. Melanjutkan, kemudian, Lu-Ming mengeluarkan buah kekaisaran lainnya dan mulai memurnikannya. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan Lu-Ming telah memurnikan ketiga buah kekaisaran, namun budidayanya baru mencapai puncak tingkat pertama Kaisar Bela Diri. Dan bahkan belum menembus ke tingkat kedua Kaisar Bela Diri. Sungguh sulit untuk meningkatkan domain kekacauan. 3 buah domain kekaisaran hanya memungkinkan saya mencapai puncak tingkat pertama Kaisar Bela Diri. Lu-Ming tersenyum pahit, namun,
tidak buruk untuk mencapai puncak kaisar bela diri tingkat pertama. Selama ada kesempatan, Luming dapat menembus kaisar bela diri tingkat kedua kapan saja. Sekarang saya telah mencapai alam kaisar bela diri, inilah waktunya untuk melatih keterampilan bela diri domain. Lu Ming berpikir dalam hati, di alam rahasia Kaisar Agung, dia menemukan bahwa metode serangannya saat ini terlalu tunggal. Seringkali, dia mengandalkan keterampilan surgawi dari penjara penekan dan domain kekacauan untuk menghancurkan mereka secara langsung, keterampilan surgawi dari penjara penekan. Dikombinasikan dengan garis keturunan dari monumen penjara penekan, sangat kuat dan dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan di alam kaisar bela diri, tapi itu hanya keterampilan surgawi penekan penjara, yang terlalu sederhana. Meskipun Kees Van Tian Sil sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak uang. Dapat digunakan sebagai kartu truf dan tidak dapat digunakan secara normal. Oleh karena itu, Luming perlu melatih keterampilan bela diri domain ofensif, sedangkan untuk body skill belum dibutuhkan. Pertama, meskipun teknik Feng Yuan hanyalah seni bela diri dengan konsepsi artistik, dikombinasikan dengan mutiara angin tetap dan sayap bulu hitam. Kecepatannya luar biasa dan cukup untuk saat ini. Kedua, meskipun langkah langit 9 naga bukanlah keterampilan bela diri domain, ia masih sangat kuat setelah Luming menguasai langkah ke-9, terutama jika dikombinasikan dengan tubuh pertempuran Dewa Naga. Kekuatannya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk saat ini tidak perlu melatih keterampilan tubuh, terutama tipe serangan, dan Luming ingin melatih senjata yang bisa mengeluarkan kekuatan senjata spiritual dan bahkan senjata suci. Ketika Luming melakukan teknik penindasan surgawi, dia biasanya langsung menghadapi musuh dengan tubuh fisiknya. Bahkan jika dia memiliki persenjataan spiritual kaisar atau persenjataan suci di tubuhnya, tidak ada gunanya. Misalnya, jika lawannya adalah seorang kultivator pedang, memegang pedang perang persenjataan suci, dia bisa bertarung dengannya. Melawan musuh, lawan memiliki kekuatan senjata suci, tetapi dia tidak memilikinya. Bukankah dia menderita kerugian? Seni bela diri apa yang bagus untuk dilatih? Luming merenung. Fragmen memori Kowon berisi banyak keterampilan seni bela diri di berbagai bidang, di alam kekacauan, kecuali beberapa bidang yang sangat khusus yang tidak dapat diubah, bidang lain dapat diubah, seperti bidang tombak dan bidang pedang. Oleh karena itu, Luming dapat berlatih seni bela diri di bidang jenis ini. Siapkan 13 serangan. Setelah beberapa saat, Luming memilih keterampilan bela diri, mempersiapkan 13 serangan, itu hanya satu tembakan. Ketika tingkat kultivasi Luming masih rendah, dia selalu menggunakan tombak, jadi dia masih menyukai tombak. Namun, kemudian, ketika tingkat kultivasinya tinggi, tidak ada metode menembak yang cocok, dan keterampilan surgawi penekan penjara sangat kuat, jadi Luming secara bertahap berhenti menggunakan keterampilan menembak. Selain itu, kekuatan 13 serangan juga membuat Luming cukup puas, mempersiapkan 13 serangan. Menggunakan medan tombak sebagai fondasinya, menggunakan tombak, serangan itu seperti badai yang dahsyat, satu demi satu. Setelah berkultivasi ke tingkat tertinggi, tombak tersebut dapat meledakkan 13 semburan kekuatan secara berurutan, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Saat berikutnya, sebuah tombak muncul di tangan Luming, tombak naga tanpa batas, berdengung. Tombak naga tak terbatas bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang keras. Luming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, tombak naga tak terbatas tidak cukup level. Meskipun tubuh kedua telah menyempurnakan tombak naga tak terbatas di masa lalu, membuat level tombak naga tak terbatas mencapai tingkat spiritual tingkat 9. Senjata, tapi, untuk tingkat kultivasi Luming saat ini, prajurit spiritual tingkat 9 biasa tidak akan mampu mengerahkan kekuatan Luming sama sekali. Sebaliknya, mereka akan menghancurkan prajurit spiritual karena kekuatan mereka yang berlebihan. Lebih baik menunggu sampai tubuh kedua pulih sepenuhnya, lalu perlahan menyempurnakan dan meningkatkan di masa depan. Luming berpikir dalam hati, dan menyingkirkan tombak naga tak terbatas, dan kemudian, tombak lain muncul di tangan Luming. Yang ini adalah senjata roh kaisar yang diperoleh Luming di alam rahasia kaisar. Berdengung, tombak itu bergetar dan berdengung, dan Luming cukup puas. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin mendapatkan tombak setingkat prajurit suci, dan sepasang sarung tangan setingkat prajurit suci. Ming berpikir dalam hati, dengan sarung tangan setingkat prajurit suci, ia dapat menggunakan teknik penekan penjara surgawi untuk melawan musuh,
sehingga ia tidak akan menderita kerugian senjata. Segera, Lu Ming memahami rahasia mempersiapkan 13 serangan, tapi segera, Lu Ming menerima pesan dari Long Yuanshan. Long Yuanshan ingin menemuinya jika ada yang harus dia lakukan. Ketika dia membuka pintu gua, dia melihat Long Yuanshan berdiri di luar pintu. Saudara muda ke-9, Tuan sedang mencarimu, kata Long Yuanshan. Lu Ming mengangguk. Dia telah mengasingkan diri selama 7 hari. Sudah waktunya bagi guru lembah Yunlong untuk menemukannya. Lu Ming mengikuti Long Yuanshan dan berjalan menuju kedalaman lembah Yunlong. Segera setelah itu, kami sampai di ujung lembah Yunlong. Ada sebuah gua di sini. Setelah berjalan ke dalam gua, kami melihat penguasa lembah Yunlong duduk bersila di atas platform es. Tuan, adik laki-laki ke-9 ada di sini. Murid, silakan pergi. Long Yuanshan membungkuk dan memberi hormat, lalu keluar. Murid memberi hormat kepada guru. Guru Lu Ming Yunlonggu memberi hormat, ya. Master. Lembah Yunlong mengangguk sambil tersenyum, memandang Lu Ming, dan berkata sambil tersenyum, ya, budidayanya telah mencapai puncak kaisar bela diri tingkat pertama. Mampu menerobos ke kaisar bela diri tingkat kedua. Lu Ming tidak bersuara, hanya mendengarkan dengan tenang. Ming tunjukkan domainmu dan biarkan aku melihatnya, kata. Penguasa lembah Yunlong. Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu, dan alam kekacauan memenuhi udara. Di alam kekacauan, tidak ada yang disembunyikan. Begitu dia bertemu musuh yang kuat, dia akan menggunakannya. Mereka yang memiliki mata tajam secara alami akan mengenalinya. Benar saja, alam kekacauan memenuhi udara, dan murid guru lembah Yunlong tiba-tiba melebar, dan dia berseru, alam kekacauan. Jelas sekali, guru lembah Yunlong juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Master lembah Yunlong kembali tenang dan mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah lebih dari 10 menit, Master lembah Yunlong berbicara lagi, Ming saya tidak menyangka bahwa bakat saya akan begitu tinggi sehingga Anda benar-benar akan berkembang ke alam kekacauan yang legendaris. Alam kekacauan adalah alam yang legendaris, alam kaisar ribuan alam. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang berhasil dalam kultivasi, jadi saya khawatir tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Bab 1454 Kakak Senior ke-8, Sue Ningxin. Lu Ming menyentuh hidungnya sambil tersenyum masam. Guru lembah Yunlong dengan belak-belakan berkata bahwa tidak akan ada lagi yang bisa diajarkan kepada Lu Ming di masa depan. Sepertinya dia ditakdirkan untuk menjelajah sendiri. Ming kamu harus memperhatikan. Semakin kuat alam biasa, semakin sulit untuk berlatih. Apalagi jika kamu menerobos alam, akan semakin sulit. Hal ini terutama berlaku di alam kacau. Oleh karena itu, di masa depan, Anda harus habiskan lebih banyak waktu di alam kekacauan. Setelah merenung sejenak, guru lembah Yunlong memperingatkannya dengan serius. Lu Ming mengangguk. Dia telah mengetahui hal ini sejak lama, juga. Mulai sekarang, kamu bisa memasuki semua tempat di lembah Yunlong sesuka hati, termasuk perpustakaan masterku. Ada pengalaman kultivasi masterku selama ini. Tolong, kata penguasa lembah Yunlong, terima kasih guru. Lu Ming sangat gembira dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Anda dapat memasuki tempat manapun di lembah Yunlong sesuka hati, serta pengalaman budidaya master lembah Yunlong, kultivasi guru lembah Yunlong tidak dapat diduga. Lu Ming memperkirakan bahwa dia jelas bukan makhluk di alam Ming Sage. Sangat mungkin bahwa dia adalah eksistensi di luar alam Ming Sage. Pengalaman budidaya makhluk seperti itu sangatlah berharga. Jika Lu Ming bisa memperoleh pencerahan, itu pasti akan sangat membantu kultivasinya. Pada saat ini, sebuah token giok muncul di tangan guru lembah Yunlong dan berkata, ini adalah token identitas Anda. Ini berisi informasi dan poin kontribusi Anda. Coba lihat, oke? Lu Ming mengambil token identitas tersebut. Setelah memasukkan kartu dan energi nyata, sederet informasi muncul di benaknya. Sekian informasi dasarnya. Pada kolom poin kontribusi jumlahnya 2,15 juta poin kontribusi. Itu adalah poin kontribusi yang dia terima sebagai imbalan atas penyerahan harta sekte tersebut, dan tidak ada yang salah dengan itu. Lu Ming menyimpan tanda identitasnya. Ming satu hal yang harus kamu perhatikan adalah meskipun aku telah menerimamu sebagai murid sejati dan bergabung dengan lembah Yunlong, lembah Yunlong adalah bagian dari lembah Dewa Naga, jadi kamu tetap harus mengikuti pengaturan lembah Dewa Naga untuk 2 tahun pertama.
Jika Anda perlu menyelesaikan beberapa tugas dasar, setelah 2 tahun, Anda tidak perlu lagi diberi tugas oleh sekte, dan Anda dapat memilih sendiri, kata penguasa lembah Yunlong. Ya. Luming mengangguk. Ini mudah dimengerti dan Luming tidak terlalu terkejut, adalah normal bagi seorang murid baru untuk memberikan kontribusi pada sekte tersebut. Juga, kamu telah menyinggung orang-orang di lembah naga perak. Orang-orang itu berpikiran sempit. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka selama periode ini. Para tetua mereka tidak berani ikut campur, tetapi generasi muda bersaing satu sama lain untuk menjadi guru. Kamu tidak akan mengurusnya, semuanya tergantung padamu. Akhirnya, guru lembah Yunlong memperingatkan lagi. Terima kasih guru, saya akan berhati-hati, kata Luming. Baiklah, silakan. Tuan. Lembah Yunlong melambaikan tangannya, Luming memberi hormat lalu keluar. 2.150.000 poin kontribusi tidak bisa disia-siakan. Ayo pergi dan lihat apakah ada material naga asli yang bisa ditebus. Lu. Ming berpikir dalam benaknya, jika dia memiliki bahan dari naga asli, dia bisa meningkatkan tubuh tempur Dewa Naga. Lu Ming terbang jauh-jauh, berencana pergi ke Istana Baolong untuk bertanya. Sebelum dia bisa terbang jauh, sesosok tubuh berdiri di depan Lu Ming. Ini adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun panjang seputih salju. Dia terlihat seperti baru berusia 18 atau 19 tahun, dia memiliki sosok yang anggun, sangat mempesona dan cantik, seperti peri yang turun dari 9 surga ke dunia fana. Berhenti. Wanita muda itu membuka tangannya dan berdiri di depan Luming. Siapa kamu? Luming berhenti dan bertanya, apakah kamu murid sejati guru yang baru? Wanita muda itu mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu, menatap Luming, dan menatapnya dengan cermat. Hati Luming tergerak dari nada bicara pihak lain, dia seharusnya menjadi murid sejati lembah guru Yunlong. Luming mengangguk dan berkata, ya. Saya adalah murid ke-9 yang baru diterima oleh guru, Luming. Haha. Ini benar-benar kamu, cepatlah, panggil aku kakak perempuan, aku kakak perempuanmu yang ke-8 Sue Ningsin. Aku akhirnya, dia bukan lagi adik perempuan. Wanita muda itu hampir melompat dan tertawa gembira. Ini, Luming tidak bisa berkata-kata. Ternyata pihak lain adalah kakak perempuannya, tapi dia masih sangat muda. Pada akhirnya, Luming tidak punya pilihan selain menangkupkan tinjunya dan berkata, saya telah bertemu dengan kakak perempuan ke-8. Yah, oke, batuk-batuk. Suening sangat bahagia, tetapi dia masih harus berpura-pura menjadi dewasa. Dia melirik ke arah Luming, terbatuk beberapa kali, dan berkata, adik laki-laki, mulai sekarang, kamu akan bergaul dengan kakak perempuan. Kakak senior akan memastikan bahwa kamu populer dan minum makanan pedas. Saat dia mengatakan itu, dia juga menepuk dadanya yang menjulang tinggi, menyebabkannya bergetar tiba-tiba, membuat Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Tapi Sue Ningsin sepertinya tidak merasakannya sama sekali, dan terus menepuk dadanya dan berkata, adik laki-laki, ku dengar kekuatan tempurmu bagus. Dan kamu telah menunjukkan kekuatan besar di alam rahasia Kaisar Agung. Ayo, kamu kebetulan berlatih denganku. Setelah beberapa gerakan. Setelah mengatakan ini, dia menatap Luming dengan penuh harap, berapa banyak gerakan? Luming terdiam. Ya, hei, kita memiliki terlalu sedikit orang di lembah Yunlong dan bosan sampai mati. Murid-murid biasa itu tidak berani bertarung denganku sama sekali. Namun, guru telah menerima 3 murid sejati dalam 10 tahun terakhir. Senior lainnya saudara-saudaranya semuanya sangat tua. Dia sangat tua dan memiliki kultivasi yang sangat maju, saya bukan tandingannya, dan ada juga maniak pembunuh yang berlatih dan bertarung di luar setiap hari, tetapi tidak ada yang bertarung dengan saya. Suening terkikik di dalam hatinya dan terus berbicara. Luming tidak bisa berkata-kata, dan dengan cepat menyelah hati Suening, berkata, kakak senior, aku masih ada yang harus dilakukan, ayo kita lakukan lain kali. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Tidak, sekarang, hari ini. Apakah kamu meremehkanku? Mata. Sue Ningsin membelalak dan dia meninju Luming. Ledakan, pukulan ini begitu kuat hingga ruang itu bergemuruh hebat, sangat kuat. Lu. Ming terkejut, tidak berani ceroboh sama sekali, domain chaos menyebar dan meninju jantung Sue Ning. Ledakan, kedua tinju itu bertemu, dan tubuh Luming bergetar, dia merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya,
tubuhnya terguncang. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 9 langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya, tapi Sue Ningsin tidak bergerak 1 langkah pun, kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming menarik napas, kekuatan pihak lain melebihi imajinasinya, hal yang paling mencengangkan adalah dia merasa Sue Ningsin baru saja menggunakan sebagian besar kekuatan fisik, dan tidak banyak energi nyata yang digunakan sama sekali, kekuatan fisik semata dapat membuatnya mundur 9 langkah. Tidak buruk. Dengan budidaya kaisar bela diri tingkat 1, dia mampu menerima pukulan dariku, tetapi dia hanya mundur 9 langkah. Baiklah, oke. Tapi sayang sekali tingkat budidayanya terlalu rendah. Sue Ning bergumam dalam hatinya sambil menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, adik laki-laki, kamu harus berlatih keras. Ketika tingkat kultivasimu meningkat, kamu bisa berlatih dengan saya. Baginya untuk berbicara. Aku, Lu Ming terdiam, kakak perempuan senior ini pasti terlalu aneh. Kuncinya adalah lawannya terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat luar biasa bahkan Lu Ming pun ketakutan, sepertinya. Yuan Lu benar-benar jenius, dan tingkat kultivasiku memang terlalu rendah. Lu Ming berpikir dalam benaknya, haha, kakak muda ke-9, jangan khawatir, gadis itu memiliki temperamen seperti itu. Sebuah tawa hangat terdengar, dan Long Yuanshan muncul di udara. Bab 1455 Tulang Naga Alam Suci. Kakak kedua. Lu Ming tersenyum dan berkata, saya tidak peduli, dan saya mengagumi kakak senior ke-8 karena kekuatannya yang luar biasa. Kakak ke-9, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Long Yuanshan tersenyum misterius dan berkata, sebenarnya, adik perempuan ke-8 itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi? Setan? Mata. Lu Ming bergerak dan dia berbisik, adik ke-8, tubuh aslinya adalah seekor naga, naga sejati. Naga sejati berdarah murni, kata Long Yuanshan. Apa? Naga sejati berdarah murni? Lu Ming terkejut. Di benua Shensu, Lu Ming belum pernah bertemu dengan binatang suci berdarah murni, yang memiliki konsentrasi garis keturunan tertinggi hanya memiliki 90% dari garis keturunan binatang suci itu, tapi 90% sepertinya hampir sama dengan yang berdarah murni. Tapi sebenarnya ini sangat berbeda, binatang berdarah murni memiliki kelebihan bawaan dan sangat kuat. Tubuh spiritual bawaan manusia bahkan lebih lemah dari binatang berdarah murni, terutama keberadaan yang menakutkan seperti naga sejati. Menurut legenda, naga sejati memiliki kekuatan alam laut spiritual segera setelah ia lahir, tanpa berlatih. Ia dapat tumbuh hingga dewasa dan mencapai tingkat kaisar bela diri. Sekali Anda berlatih, prestasi Anda akan semakin tinggi, terlebih lagi. Setelah binatang berdarah murni memasuki alam kaisar, fisiknya akan mengalami transformasi lain dan menjadi lebih menakutkan. Tentu saja, naga asli juga memiliki bakat yang kuat dan lemah. Dan ketika mereka menjadi ratu, fisik mereka juga memiliki kualitas yang kuat dan lemah. Lu Ming merasa bahwa fisik Sue Ningsin jelas bukan hanya tubuh roh tingkat rendah, tetapi bahkan melebihi tubuh roh tingkat menengah. Ternyata itu adalah naga sungguhan. Tak heran ia begitu kuat. Yuan Lu. Seperti yang diharapkan dari Yuan Lu, aku bertemu dengan naga sejati berdarah murni tidak lama setelah aku tiba, jadi pasti ada banyak binatang berdarah murni lainnya di Yuan Lu, seperti unicorn, burung phoenix, DLL. Hati Lu Ming dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Yuan Lu pasti lebih menarik dan cemerlang daripada kelompok benua Shensu. Munculnya para jenius dan persaingan di antara banyak binatang dewa untuk mendapatkan supremasi membuat darah Lu Ming mendidih. Saudara muda ke-9, mau kemana? Long Yuanshan bertanya, saya berencana pergi ke Istana Baolong untuk menukar beberapa barang berguna. Kata Lu Ming, oh, kebetulan aku pergi ke Istana Baolong, aku akan mengantarmu ke sana. Long Yuanshan tersenyum, oke. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Long Yuanshan menuju Istana Baolong. Istana Baolong terletak di gunung salju yang sangat besar. Di sini, murid lembah Dewa Naga dapat menukar poin kontribusi mereka dengan harta. Tentu saja, mereka dapat menukar harta dengan poin kontribusi. Segera, Lu Ming dan Long Yuanshan tiba di Balai Baolong. Di luar Aula Baolong, banyak orang yang datang dan pergi. Untungnya, Aula Baolong cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Ada begitu banyak tuan. Lu Ming memindai kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa semua orang yang muncul di sini adalah ahli di tingkat kaisar.
Adapun mereka yang berada di bawah kaisar, dia tidak melihat satupun dari mereka, ada konter di sekitar Baolong Hall, adik. Laki-laki, kamu bisa berkeliling sesukamu, aku masih ada yang harus dilakukan di sini. Kata Long Yuanshan, kakak senior, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Lu. Ming mengangguk, Long Yuanshan mengangguk dan berjalan menuju sebuah rumah. Sementara Lu Ming melihatnya dengan santai, setelah menonton beberapa saat, Lu Ming berjalan ke konter, seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di depan konter. Senior, saya ingin bertanya, apakah ada cairan spiritual di sini? Lu Ming bertanya. Tentu saja, ada berbagai cairan spiritual yang terekam dalam jimat giok ini. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Orang tua itu mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil alih indera spiritual dan memindainya, dan menemukan bahwa ada ratusan jenis cairan spiritual yang terekam di dalamnya. Fungsi dan efek dari setiap cairan spiritual semuanya terekam dengan sangat jelas. Lu Ming memandang mereka satu persatu. Dan setelah beberapa saat, menyerahkan token giok itu kembali kepada lelaki tua itu. Senior, saya membutuhkan Wan Ling Ye, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Lu Ming bertanya. Wan Ling Yi dapat mendorong pertumbuhan ramuan dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan para alkemis. Itu sangat berharga. 1 atau 2.000 poin kontribusi, kata lelaki tua itu. 1.000 poin kontribusi sangat mahal. Lu Ming bergumam dalam hatinya, 1 poin kontribusi setara dengan 100 batu kasar kelas menengah, dan 1.000 poin kontribusi setara dengan 100.000 batu kasar kelas menengah, hanya 1 tael, dan harganya hampir sama dengan air kelas atas. Kehidupan, namun, semuanya sepadan untuk pertumbuhan pohon pencerahan kuno. Senior, saya akan menukarnya dengan 10 kilogram 10.000 cairan roh, kata Lu Ming. Oke, berikan aku tanda identitasmu, kata lelaki tua itu. Lu Ming menyerahkan token identitas kepada orang tua itu. Orang tua itu mengeluarkan pelat formasi, memindai token identitas, dan kemudian mengembalikan token identitas kepada Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa poin kontribusi dalam token identitas adalah 100 kurang dari 1.000, berubah menjadi 2,5 juta. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Botol giok itu berisi 10.000 cairan roh, seberat 10 kilogram. Lu Ming menyimpannya dengan puas. Senior, aku ingin tahu apakah ada material naga asli di sini yang bisa ditukar. Dibutuhkan naga asli di atas level Kaisar Bela Diri, seperti tulang naga, darah naga, sumsum naga, DLL. Mereka harus penuh dengan spiritualitas. Lu Ming berbisik pada lelaki tua itu. Lu Ming telah memperoleh tulang naga yang tidak penuh spiritualitas di benua Shenhuang. Namun, tulang naga tersebut tidak terlalu kuat selama hidupnya, dan terlalu banyak waktu telah berlalu, dan spiritualitasnya hampir hilang. Tulang naga semacam itu, bagi Lu Ming saat ini, itu tidak ada gunanya. Ada beberapa material naga sejati, yang berada di atas Kaisar Bela Diri dan penuh spiritualitas, tetapi tidak banyak, dan harganya sangat tinggi. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, Senior, saya bersedia menebusnya. Lu Ming berkata dengan mata berbinar, baiklah, izinkan aku bertanya padamu. Orang tua itu mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan beritanya. Segera, orang tua itu menerima berita itu. Sesuai permintaan Anda, ada tulang naga yang beratnya 30 kilogram. Setelah diuji, budidaya naga asli semasa hidupnya ini diduga sudah mencapai alam suci dan penuh spiritualitas, namun harganya mencapai 2 juta poin kontribusi. Membutuhkannya? Kata lelaki tua itu, 2 juta poin kontribusi? Lu Ming tercengang. Harga lunas seberat 30 kilogram sebenarnya mencapai 2 juta poin kontribusi. Inilah harga 2 senjata suci. Namun, pihak lain mengatakan bahwa naga asli ini sepertinya telah mencapai alam suci semasa hidupnya, jadi tidak heran harganya begitu mahal. Aku berubah. Akhirnya, Lu Ming mengertakkan gigi. Orang tua itu menatap Lu Ming dengan heran. Lu Ming, yang tampaknya hanya Kaisar Bela Diri tingkat pertama, sebenarnya memiliki 2 juta poin kontribusi, yang sungguh tidak mudah. Oke, tunggu sebentar. Setelah lelaki tua itu mengatakan itu, dia meninggalkan konter. Lu Ming tahu bahwa pihak lain akan mendapatkan tulang naga. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu kembali, mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Lu Ming, dan berkata, kamu dapat memeriksanya dulu.
Lu Ming mengambil cincin penyimpanan itu, memindainya dengan indera spiritualnya, dan menemukan cincin penyimpanan di tengahnya. Ada tulang naga seputih salju, tergeletak dengan tenang, memancarkan esensi spiritual yang kuat samar-samar. Anda masih bisa melihat naga-naga kecil berenang-renang di atas lunasnya. Ini sama sekali bukan lunas naga sejati setingkat kaisar, melainkan lunas yang ditinggalkan oleh naga sejati alam suci. Lu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan dan menyerahkan token identitas giok kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menggunakan disformasi untuk menggambar lagi, dan poin kontribusi Lu Ming menjadi 50.000. Bab 1456 Evolusi Tubuh Spiritual. Kembalilah dan sempurnakan. Aku ingin tahu ke level berapa tulang naga ini dapat mengembangkan tubuh tempur Dewa Nagaku. Lu Ming merasa panas di hatinya. Setelah menyingkirkan tulang naga, dia langsung kembali ke lembah Yunlong tanpa penundaan. Memasuki gua, Lu Ming pertama-tama menuangkan 10 kg cairan spiritual ke pohon kuno pencerahan, lalu duduk bersila. Sambil berpikir, tulang naga muncul di depan Lu Ming, mengaum. Tulang naganya sangat jernih dan terdengar raungan naga yang samar-samar, memancarkan esensi spiritual yang kuat. Oke. Mata Lu Ming cerah, dan tubuhnya memancarkan kekuatan melahap yang kuat, menutupi lunasnya. Tiba-tiba, ada gumpalan esensi di lunasnya, seperti naga kecil sungguhan, terbang menuju Lu Ming dan terbang ke daratan. Menges tubuh Lu Ming menggunakan teknik pertarungan naga sejati, metode pelatihan tubuh pertarungan Dewa Naga, dan mulai menyerap dan menyempurnakan esensi ini untuk melemahkan tubuh spiritualnya. Dengan cara ini, waktu berlalu dari hari ke hari. Seiring berjalannya waktu, ukuran tulang naga berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan cahaya di atasnya perlahan menjadi redup, dan tubuh Lu Ming dipenuhi dengan gelombang auman naga, dipenuhi dengan lapisan energi suci. Cemerlang, tubuh spiritual Lu Ming sedang mengalami transformasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Klik, potongan tulang naga itu retak, dan pada sentuhan terakhir, tulang itu berubah menjadi tumpukan bubuk, tanpa esensi spiritual yang tersisa di atasnya. Mengaum, pada saat ini. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari tubuh Lu Ming, dan hantu 9 naga muncul di tubuh Lu Ming, mengelilingi tubuh Lu Ming, dan setelah beberapa saat, ia menembus ke dalam tubuh Lu Ming dan menghilang. Otot-otot di seluruh tubuh Lu Ming menggeliat, dan tulang-tulangnya retak. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Panggilan. Saat ini, Lu Ming menarik napas panjang dan membuka matanya. Tubuh roh sedang. Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat dari tubuhnya, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Tubuh roh bumi sedang. Tubuh roh Lu Ming berhasil menyelesaikan evolusi dan mencapai tubuh roh bumi sedang. Inilah transformasi alam. Dari tubuh spiritual tingkat rendah menjadi tubuh spiritual tingkat menengah. Jika orang lain mengetahuinya, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kehebohan besar. Sulit untuk meningkatkan tingkat esensial tubuh spiritual. Umumnya, ketika seorang kaisar bela diri meningkatkan tingkat kultivasinya, ia juga akan melemahkan tubuh spiritualnya. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, tubuh spiritualnya juga akan menjadi lebih kuat. Namun penguatan semacam ini hanya peningkatan kuantitas saja. Misalnya, jika seorang pejuang dengan tubuh roh yang lebih rendah meningkatkan kultivasinya, kekuatan dan kemanjuran tubuh roh juga akan menjadi lebih kuat. Tetapi dia tetaplah tubuh roh yang lebih rendah. Ini adalah esensinya dan tidak akan berubah. Dari tubuh spiritual tingkat rendah ke tubuh spiritual tingkat menengah, ini merupakan peningkatan yang penting. Lu Ming telah menyelesaikan peningkatan esensinya. Semakin tinggi tingkat esensi tubuh roh, semakin kuat kekuatannya secara alami. Dan ketika tingkat kultivasi ditingkatkan, tingkat peningkatan tubuh roh akan semakin besar. Sangat-sangat sulit bagi tubuh spiritual untuk meningkatkan esensinya. Hanya ada sedikit cara untuk meningkatkan esensi Anda. Sama seperti Kaisar Yi yang asli. Secara kebetulan, ia memperoleh metode budidaya 10.000 tubuh roh, yang merupakan metode yang dapat meningkatkan esensi tubuh roh, tetapi juga sangat sulit dan membutuhkan darah dan esensi dari 10.000 jenis makhluk. Di menghabiskan waktu ribuan tahun namun tetap gagal. Begitu ia berhasil berkultivasi, tubuh roh Di akan berevolusi menjadi tubuh roh yang lebih rendah. Menurut legenda, ada beberapa materi surgawi dan harta duniawi di benua Yuan yang juga dapat meningkatkan esensi tubuh spiritual. Tetapi masing-masing materi surgawi dan harta duniawi itu langka, dan masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya.
Tulang naga senilai 2 juta poin kontribusi hanya dapat ditingkatkan dari tubuh spiritual tingkat rendah ke tubuh spiritual tingkat menengah. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk promosi di masa depan. Lu Ming menghela nafas, dia awalnya berharap untuk dipromosikan menjadi tubuh spiritual yang unggul. Tetapi pada awalnya itu tampak seperti sebuah kemewahan, sumber daya dan esensi naga yang dibutuhkan untuk meningkatkan tubuh tempur Dewa Naga lebih besar dari yang dia bayangkan, dan saat dia pergi ke belakang. Esensi naga yang dibutuhkan untuk peningkatan akan semakin besar. Esensi naga yang dibutuhkan untuk meningkatkan dari tubuh roh bumi tingkat rendah ke tubuh roh bumi tingkat tinggi 10 kali lebih banyak daripada esensi naga yang dibutuhkan untuk meningkatkan tubuh roh bumi tingkat rendah menjadi tubuh roh bumi tingkat menengah dan nanti. Jika ingin dipromosikan menjadi badan roh surgawi, itu akan menjadi sosok astronomis. Memikirkannya saja sudah membuat Lu Ming pusing. Luangkan waktumu. Setelah tingkat kultivasimu meningkat, kamu bisa keluar dan mengambil lebih banyak risiko untuk mendapatkan batu kasar dan poin kontribusi. Lu Ming merencanakan ini, kemudian, Lu Ming terus berlatih dan memahami 13 serangan persiapan dan segel Fantian kekacauan, segel Chaos Fantian, seperti bidang seni bela diri lainnya, juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Lu Ming baru mencapai tingkat pertama dan akan menerobos ke tingkat kedua dalam sekejap mata. 10 hari telah berlalu. Dan sudah lebih dari sebulan sejak Lu Ming bergabung dengan Lembah Yunlong. Setelah 10 hari berlatih keras, Chaos Fantian Seal berhasil memasuki level kedua, dan setelah mempersiapkan 13 serangan, Lu Ming juga mencapai level kedua. Tombaknya bisa diayunkan sesuka hati, dan bisa memiliki 4 kekuatan, yang bisa meledak seketika. Dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat ini, Lu Ming menerima pesan bahwa dia memiliki misi yang diberikan kepadanya oleh Lembah Dewa Naga. Umumnya, murid baru akan diberi tugas oleh sekte dalam waktu 3 bulan. Lu Ming mengikuti instruksi misi dan terbang keluar dari Lembah Dewa Naga di Gunung Salju Kecil. Sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Orang-orang ini juga memiliki misi yang sama dengan Lu Ming. Kamu adalah Lu Ming. Lu Ming mendarat, dan seseorang di antara mereka mengenali Lu Ming. Ketika Lu Ming pertama kali bergabung dengan Lembah Dewa Naga, terjadi banyak keributan. Guru Lembah Naga Perak dan Guru Lembah Yunlong datang sendiri. Pada akhirnya, Guru Lembah Yunlong secara pribadi menerima Lu Ming sebagai muridnya. Pada awalnya, ada banyak orang yang menonton, dan beberapa mengenali Lu Ming, dan itu normal. Aku ingin tahu kamu menyebutnya apa? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menatap mereka. Selain Lu Ming, ada 4 orang. Salah satunya adalah pria kuat berusia 30-an, dengan perawakan kekar, rambut surai, dan aura paling tangguh. Ada 3 orang lainnya, yang lebih muda, 2 pria muda berusia 20-an, dan seorang wanita muda berusia 20-an. Dengan sosok seksi dan berlekuk, namaku Sulong. Pria jangkung berambut inci itu memperkenalkan dirinya, kemudian 3 orang lainnya juga memperkenalkan diri, 2 pemuda, satu bernama Zhang Kong dan yang lainnya Fusing. Wanita muda itu bernama Duan Yan. Tingkat kultivasi beberapa orang tidak disembunyikan. Kesadaran spiritual Lu Ming memindai mereka sedikit, dan tingkat kultivasi beberapa orang terlihat jelas. Sulong memiliki tingkat kultivasi terkuat dan berada di puncak kaisar bela diri tingkat ketiga. Fusing, diikuti oleh Duan Yan, keduanya memiliki budidaya seni bela diri tingkat ketiga. Satu di tingkat ketiga awal dan yang lainnya di tingkat ketiga akhir, dan Zhang Kong berada di puncak kaisar bela diri tingkat kedua. Lu Ming adalah yang terlemah, hanya di puncak tingkat pertama kaisar bela diri. Saya yakin semua orang mengetahui misi kami. Keluarga Feng dari Gunung Liukong adalah keluarga yang berafiliasi dengan Lembah Dewa Naga kami. Beberapa waktu lalu, kepala keluarga Feng dibunuh secara misterius. Keluarga Feng tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa hari kemudian, tuan kedua dari keluarga Feng. Dia juga dibunuh secara misterius, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Keluarga Feng panik dan meminta bantuan dari Lembah Longsen. Misi kami kali ini adalah mencari tahu penyebab kematian kepala keluarga Feng dan tuan kedua dari keluarga Feng, dan untuk menemukan pembunuhnya, lindungi keselamatan keluarga Feng. Su Long memberikan ringkasan singkat tentang misi ini. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk mereka juga pernah melihat misi ini sebelumnya. Oke, ayo pergi sekarang. Kata Sulong. Semua orang naik ke langit dan terbang menuju keluarga Feng di Gunung Liukong. Bab 1457, Buka Peti Mati dan Otopsi.
Keluarga Feng di Gunung Liukong termasuk dalam wilayah Lembah Dewa Naga, merupakan keluarga kecil dan termasuk dalam keluarga afiliasi Lembah Dewa Naga, dan masih cukup jauh dari Lembah Dewa Naga. Mereka berlima melakukan perjalanan siang dan malam, dan mereka membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai rumah Feng. Nafasnya dingin sekali. Duan Yan bergidik setelah mendekati rumah Feng, semua orang juga sedikit mengernyit, merasa udara di sini sangat dingin. Di depan, ada hamparan istana, dan sekelompok orang keluar untuk menyambut mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan wajah agak pucat. Setelah melihat Lu Ming dan yang lainnya, pemuda itu dengan cepat memberi hormat. Feng Yi dari keluarga Feng telah bertemu dengan semua utusan Lembah Dewa Naga. Sama-sama. Sulong melambaikan tangannya dan berkata, setelah perkenalan, semua orang tahu bahwa Feng Yi adalah satu-satunya putra kepala keluarga Feng. Mereka yang mengikuti Feng Yi untuk menyambut mereka adalah beberapa tokoh tinggi di keluarga Feng. Semuanya, silakan masuk dan bicara. Feng Yi menyambut Lu Ming dan yang lainnya ke rumah keluarga Feng, rasanya sangat dingin. Lu Ming mengerutkan kening saat dia berjalan ke rumah keluarga Feng, merasakan bahwa suasana di sini bahkan lebih dingin. Apakah ada yang terjadi pada keluarga Feng selama periode ini? Di aula keluarga Feng, semua orang duduk, dan Sulong adalah orang pertama yang berbicara. 3 hari yang lalu, paman ketigaku juga meninggal. Feng Yidao berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Anggota keluarga Feng lainnya semuanya tampak ketakutan. Keluarga Feng tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti. Satu demi satu, anggota senior keluarga Feng meninggal secara misterius. Selama periode ini, keluarga Feng menjadi panik, tidak ada yang tahu, giliran siapa selanjutnya. Apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Kata Sulong. Entahlah. Kami sudah memeriksanya dengan cermat. Tidak ada luka sama sekali. Feng Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada luka? Bagaimana mungkin? Kata Fu Xing, tampak sedikit tidak percaya. Benar-benar tidak ada luka. Kami telah memeriksanya dengan cermat. Ayahku, paman keduaku, dan paman ketigaku semuanya sama. Tidak ada luka sama sekali. Sepertinya mereka mati mendadak. Tapi mereka semua adalah kaisar bela diri yang kuat. Itu tidak mungkin mereka tiba-tiba dia mati mendadak. Pasti ada seseorang yang diam-diam berada di belakang sini. Feng Yi mengertakkan gigi. Apakah kamu, keluarga Feng, punya musuh? Tanya Sulong. Keluarga Feng kami relatif lemah di daerah Gunung Liukong. Kami biasanya bertindak hati-hati dan tidak pernah berani menyinggung kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Feng kami selalu berhubungan baik dengan keluarga dan kekuatan lain dan hampir tidak memiliki musuh. Feng Yidao, Sulong, Lu Ming dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak ada musuh dan tidak ada luka yang berarti tidak ada petunjuk. Bagaimana cara menyelidikinya? Apakah kita harus menunggu dan melihat? Tunggu pihak lain mengambil tindakan lagi. Di aula, tiba-tiba menjadi sunyi, dan suasananya tampak agak khusyuk. Saya mengusulkan untuk membuka peti mati dan melakukan otopsi. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Orang yang berbicara adalah Lu Ming. Buka peti mati dan lakukan otopsi. Semua orang memandang Lu Ming. Bukankah ini bagus? Ayahku dan yang lainnya baru saja dikuburkan untuk waktu yang lama, dan mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan selama sisa hidup mereka. Agak tidak sopan membuka restoran sekarang. Kata Feng Yidao, saya juga setuju untuk membuka peti mati dan melakukan otopsi. Kalau tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimana kita bisa menyelidikinya dan kita hanya bisa menunggu secara pasif seperti ini? Jika pihak lain tidak pernah mengambil tindakan di masa depan, bukankah ini masalah dijatuhkan? Kata Sulong. Kemudian, Fu Xing, Duan Yan, dan Sang Kong angkat bicara dan setuju untuk membuka peti mati dan melakukan otopsi. Wajah Feng Yi berubah untuk beberapa saat, dan dia akhirnya mengertakkan gigi, mengangguk, dan menyetujui masalah tersebut. Ambil tindakan seperti yang Anda katakan, dan semua orang menuju gunung belakang. Dipimpin oleh Feng Yi dan beberapa anggota senior keluarga Feng, tak lama kemudian, mereka sampai di tempat pemakaman tempat kepala keluarga Feng dan lainnya dimakamkan. Feng Yi mengatur agar keluarga Feng mengambil tindakan segera. 3 peti mati emas ungu ditempatkan di depan Sulong dan yang lainnya. Dan tutup peti mati juga dibuka. 3 pria paruh baya terbaring diam di peti mati emas ungu. Mereka bertiga semuanya adalah kaisar, dan usia tubuh mereka tidak lebih dari 1 abad.
sehingga sulit terkorosi, dan masih hidup. Luming, Sulong dan yang lainnya melihat lebih dekat. Tiba-tiba, Luming mengangkat alisnya. Seolah dia telah menemukan sesuatu, ada keraguan di matanya, tapi dia tetap tenang dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, semua orang dengan cermat memeriksa tubuh ketiga orang tersebut, dan benar saja, tidak ada luka sama sekali, bahkan tidak ada goresan, tidak ada luka. Lu Ming mengerutkan kening. Dia memikirkan anak buah Kaisar Chang yang meninggal di alam rahasia Kaisar Agung tanpa luka apapun. Lu Ming berspekulasi bahwa orang-orang itu seharusnya dibunuh oleh Raja Penghancur Jiwa. Tetapi Lu Ming tidak akan berpikir bahwa Raja Penghancur Jiwa telah melarikan diri dan datang ke sini untuk membunuh Kaisar bela diri tingkat rendah sesekali. Itu tidak mungkin. Raja Dharma Penghancur Jiwa, Penghancur Jiwa. Ngomong-ngomong, bisakah orang-orang ini mati karena jiwa mereka dihancurkan secara langsung? Lu Ming tiba-tiba memikirkan hal ini, ada cahaya aneh di matanya, dan dia merasa masalah ini tidak sederhana. Setelah diperiksa dengan cermat, keluarga Feng menguburkan kembali ketiga kepala keluarga Feng, dan semua orang kembali ke aula. Sulong, Fusing dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak menemukan petunjuk. Aneh, tidak ada luka. Mungkinkah jiwa langsung dihancurkan? Kata Sulong dengan sungguh-sungguh. Yang lain tidak berkata apa-apa. Ini sangat memalukan. Jika pihak lain memiliki dendam terhadap keluarga Feng dan ada di sini untuk membalas dendam, maka target berikutnya kemungkinan besar adalah Anda, Tuan Muda Feng. Fusing berbicara, membuat wajah Feng Yi pucat. Apa yang harus saya lakukan? Utusan, Anda harus menyelamatkan saya. Apapun yang Anda inginkan, keluarga Feng saya akan berusaha memuaskan Anda bahkan jika mereka bangkrut. Feng Yi memohon. Ya, jangan khawatir. Karena aku menerima misi ini, aku pasti akan menyelesaikannya dan membuatmu tetap aman. Kata Sulong. Baiklah. Bagaimana kalau kita bergiliran melindungi Tuan Muda Feng? Kakak muda Luming dan kakak muda Zhangkong berada dalam satu kelompok, Fusing dan saya berada dalam satu kelompok, dan kakak senior Sulong berada dalam satu kelompok sendirian. Bagaimana kalau itu? Duan Yan mengalihkan pandangannya dan berkata, saya tidak keberatan. Fu Sing tersenyum, alis Luming bergerak sedikit. Pengelompokan ini menarik. Di antara kelimanya, dia dan Zhangkong memiliki tingkat budidaya terendah, tetapi mereka dikelompokkan bersama. Ini tidak masuk akal. Senyuman perlahan muncul di sudut mulut Luming. Misi ini pada dasarnya aneh. Di antara mereka berlima, Sulong, Fusing, dan Duan Yan semuanya berada di Kaisar bela diri tingkat ketiga. Tetapi dia berada di Kaisar bela diri tingkat pertama. Pengaturan seperti ini pada dasarnya tidak masuk akal. Secara logika, fakta bahwa ada orang-orang di Kaisar bela diri tingkat ketiga seperti Sulong, Fusing, dan Duan Yan dalam tim berarti bahwa tugas ini memerlukan budidaya Kaisar bela diri tingkat ketiga untuk menyelesaikannya. Menempatkan dia, seseorang di Kaisar bela diri tingkat pertama, ke dalam tim. Di antara mereka, apa artinya? Mungkinkah seseorang telah memanipulasi misi ini? Atau mungkin seseorang di antara Sulong, Fusing, dan Duan Yan sengaja mengatur untuk masuk? Lu Ming memikirkan Yin Feng dan Hiu. Sebagai Yin Feng, masih mungkin menggunakan trik dalam misi untuk menghadapinya. Bab 1458. Kamu pikir kamu ini siapa? Dia telah memikirkan situasi ini sejak dia bertemu Sulong dan yang lainnya, tetapi pengaturan Duan Yan sekarang mengingatkannya. Oke, saya tidak keberatan. Lu Ming memikirkan sesuatu di benaknya dan langsung menyetujuinya. Zhangkong merenung sejenak dan mengangguk setuju. Oke, ayo lakukan ini. Jika pihak lain benar-benar membalas dendam, maka target berikutnya pasti Tuan Muda Feng. Begitu pihak lain muncul, dia tidak akan bisa terbang. Sulong mengumumkan, mulai malam itu, semua orang bergiliran menjaga di sekitar kamar tidur Feng Yi. Hari pertama Lu Ming dan Zhangkong, hari kedua Fusing dan Duan Yan, hari ketiga Sulong, dan seterusnya. Pada malam itu suasana tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hal yang sama berlaku untuk hari kedua dan hari ketiga. Dengan cara ini, 6 hari berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ketujuh, giliran Lu Ming dan Zhangkong lagi. Langit malam sepi dan angin dingin menderu-deru. Di sudut rahasia, Lu Ming duduk bersila, auranya tertahan. Dan kesadaran spiritualnya menyebar, meliputi seluruh rumah keluarga Feng. Di sisi lain terdapat ruang kosong. Segera, hari sudah larut malam. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di langit malam. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar, secepat kilat.
menuju bayangan di sisi lain. Zhang Kong jelas merasakannya dan melompat keluar bersamaan dengan Luming memanggil. Bayangan itu sepertinya mengetahui bahwa ia telah ditemukan, dan bergegas keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tiga sosok, satu demi satu, bergegas keluar dari rumah keluarga Feng dan bergegas menuju Gunung Liukong. Gunung Liukong sangat besar, dengan puncak berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan medannya sangat kompleks. Begitu bayangan itu keluar dari rumah keluarga Feng, bayangan itu bergegas ke Gunung Liukong. Dari ketinggian, sosok lawan tidak terlihat sama sekali. Dan satu-satunya cara untuk mengejar lawan adalah dengan bergegas ke Gunung Liukong. Luming dan Zhang Kong bergegas ke Gunung Liukong satu demi satu. Aura mereka terkunci erat satu sama lain, dan mereka saling mengejar sepanjang jalan. Namun kecepatan lawannya sangat mencengangkan. Dan sepertinya ia sangat familiar dengan medan Gunung Liukong. Saat ia berbelok ke timur dan barat di Gunung Liukong, keduanya tidak dapat mengejar satu sama lain untuk beberapa saat. Aku akan mencegat dari depan, kamu mengejar dari belakang. Luming mengirim pesan ke Zhang Kong, lalu lepas landas dan terbang tinggi ke langit. Sayap hitam terbentang dari punggungnya. Dengan satu pukulan, Luming bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa kali, Luming ingin bergegas ke depan untuk mencegat lawan dan meninggalkan lawan tanpa jalan keluar. Tetapi pada saat ini, jeritan melengking datang dari pegunungan luas di bawah. Dan itu adalah suara Zhang Kong. Ekspresi Luming berubah, dan dia menukik ke bawah menuju sumber suara, menabrak. Luming mendarat di sebuah lembah. Suara itu baru saja datang dari sini. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di sini. Ada darah. Lu Ming melihat darah. Menurut bau darahnya, darah ini milik Zhang Kong, tapi yang ada hanya darah dan tidak ada manusia. Kesadaran spiritual Luming menyebar, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Tidak hanya orang sebelumnya menghilang, aura Zhang Kong juga menghilang tanpa jejak. Luming mengerutkan kening. Itu hanya beberapa saat, tetapi pihak lain dan Zhang Kong sama-sama menghilang tanpa jejak. Itu sangat aneh. Luming berspekulasi bahwa pihak lain pasti sangat akrab dengan Gunung Liukong, dan bahkan memiliki tempat persembunyian rahasia di dekatnya. Luming mencari di dekatnya, tetapi setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak menemukan apapun. Luming berspekulasi bahwa Zhang Kong mungkin dalam bahaya. Tak berdaya, Luming hanya bisa kembali ke rumah Feng. Begitu saya kembali ke rumah Feng, saya melihat sekelompok orang menunggu di depan gerbang rumah Feng, Feng Yi, dan orang kuat lainnya dari keluarga Feng, Sulong, Fuxing, dan Duan Yan. Semuanya ada di sana, dan ketiganya secara samar-samar melindungi Feng Yi di tengah. Begitu mereka melihat Luming kembali, mata semua orang berbinar. Saudara muda Luming, apa kabar? Apakah kamu sudah menangkap pembunuhnya? Tanya Sulong. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pihak lain sangat akrab dengan daerah Gunung Liukong ini, jadi dia tidak menyusulnya. Hah? Dia tidak menyusulnya? Di mana apakah kakak muda Zhang Kong? Duan Yan mengerutkan kening dan bertanya, Zhang Kong, ini mungkin lebih serius daripada buruk, kata Luming. Menceritakan kisah pengejaran mereka terhadap bayangan, itu tidak benar. Setelah Luming selesai berbicara, Duan Yan berbicara dengan dingin dan menatap Luming dengan mata yang tidak ramah. Ada apa? Luming bertanya, Anda mengatakan bahwa pihak lain terluka parah dan bahkan membunuh saudara muda Zhang Kong dalam sekejap. Tetapi ketika Anda pergi mencarinya, tidak ada jejak pihak lain tersebut. Ada yang tidak beres di sini. Bagaimana pihak lain bisa menghilang begitu cepat? Poin kedua, Anda mengatakan bahwa setelah mencari-cari, Anda tidak menemukan saudara muda Zhang Kong atau pihak lain. Maaf, saudara muda Zhang Kong. Tetapi dengan tingkat kultivasi bela diri tingkat kedua kaisar, pihak lain bisa terluka parah atau bahkan terbunuh sekaligus, dan Anda hanyalah kaisar bela diri tingkat pertama. Mengapa pihak lain tidak terus menyerang Anda, tetapi biarkan Anda memeriksanya di ajalan besar, dan kemudian membiarkanmu kembali? Mengapa mereka tidak membunuhmu juga? Duan Yan bertanya dengan dingin. Selain itu, orang lain juga menunjukkan keraguan. Apakah kamu meragukanku? Luming mencibir. Ya, kamu mengusir Zhang Kong bersama-sama. Zhang Kong, yang lebih maju, meninggal, tetapi kamu tidak mati. Saya curiga kamu rakus hidup dan takut mati. Ketika kamu melihat Zhang Kong dalam bahaya, kamu menolak untuk menyelamatkan dia dan melarikan diri sendirian. Sebenarnya, kamulah yang membunuh Zhang Kong. Kamu ingin mencuri hartanya, kan? Duan Yan berteriak keras.
Dengan tatapan licik di matanya, Luming, apakah itu benar? Fu Xing juga menatap Luming dengan ekspresi tidak ramah. Apakah kamu akan melancarkan serangan? Luming mencibir dalam hatinya. Duan Yan dan Fu Xing benar-benar punya tujuan. Mereka sengaja mencoba menghadapinya, kedua orang ini mungkin berasal dari In Feng. Ini benar-benar konyol. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja padaku. Luming berkata dengan tenang. Hah? Aku benar. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang kamu dicurigai, yang terbaik adalah menyatakan dirimu sebagai seorang kultivator dan biarkan kami menjagamu. Ketika misi selesai, kami akan membawamu kembali ke lembah Dewa Naga untuk menerima hukumannya, kata Duan Yan. Haha, memproklamirkan diri sebagai tingkat kultivasi? Oke, kemarilah dan saya akan melihat apakah Anda bisa menyegel saya. Luming mencibir. Niat membunuh yang dingin melintas jauh di matanya, memproklamirkan diri sebagai tingkat kultivasi, maka pihak lain dapat menghadapinya dengan cara apapun. Bagaimana Luming bisa menyatakan dirinya sebagai tingkat kultivasi? Konyol sekali, apakah kamu mencoba melawan? Duan Yan berkata dengan dingin, dia telah mendengar sebelumnya bahwa meskipun Luming baru saja menerobos Kaisar Bela Diri, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Di alam rahasia Kaisar Agung, tidak ada jenius seperti Hiu yang menandingi Luming, meskipun tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Dia tidak yakin kapan dia akan bergerak, omong kosong. Sekarang ku bilang kamu bersalah, berlututlah, ya. Luming mencibir, HMPH, kamu yang paling curiga dengan kematian Sang Kong hari ini. Apakah kamu harus memberi kami penjelasan? Tegur Duan Yan. Jelaskan. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa aku harus menjelaskannya kepadamu? Lu. Ming berkata dengan nada menghina, hal ini membuat Duan Yan dan Fu Xing terlihat jelek. Oke, apa yang terjadi hari ini mungkin bukan kesalahan kakak muda Luming. Duan Yan, tolong jangan membuat asumsi sembarangan. Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan pembunuhnya dan menyelesaikan tugas ini. Sulong berbicara dan keluar untuk memuluskan segalanya berakhir. Bab 1459 Kepala Keluarga Feng belum mati. Ketika Sulong maju, Duan Yan dan Fu Xing tampaknya cukup waspada terhadap Sulong, jadi mereka menatap Luming dengan dingin, berjalan ke samping, dan tidak terus bertanya. Sekarang pada dasarnya pasti pihak lain sedang membalas dendam, dan target berikutnya adalah Tuan Muda Feng. Sulong berbicara lagi, membuat Feng Yi tampak pucat, tuan-tuan. Anda harus menyelamatkan saya. Feng Yi berteriak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, jangan khawatir. Kalau dilihat dari situasi sebelumnya, pihak lain hanya ingin menyerang secara diam-diam di malam hari, artinya mereka tidak terlalu kuat dan takut pada kita. Ini akan lebih mudah ditangani. Sekarang, kita harus menarik pihak lain yang akan datang. Kata Sulong. Menarik? Bagaimana cara menariknya? Kata Feng Yida. Kami telah menyiapkan formasi besar di sekitar kamar tidur Tuan Feng. Begitu lawan datang dan masuk ke dalam formasi besar, itu tidak seperti menangkap kura-kura di angin. Sulong berkata dengan percaya diri, mata Feng Yi berbinar dan dia berkata, itu benar. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Feng kami juga memiliki beberapa penyuling prasasti tingkat 9 yang dapat mengatur formasi bersama-sama. Saya juga berlatih penyempurnaan prasasti, jadi saya dapat membantu Anda. Duan Yan melangkah keluar dan berkata, Luming hanya mendengarkan, dengan ujung samar berkedip jauh di matanya, dia tidak berbicara, juga tidak mengatakan bahwa dia akan membantu mengatur formasi. Sekarang, dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan hampir sembuh. Dia berkultivasi di peta gunung dan sungai. Oke, ayo kita bertindak sekarang, kata Sulong segera, Master Prasasti Keluarga Feng, bersama dengan Duan Yan, menyiapkan formasi besar di kamar tidur Feng Yi, dan menggunakan berbagai formasi penyembunyian untuk menutupi aura formasi tersebut. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihat formasinya. Saya sibuk sampai malam berikutnya, dan kemudian saya selesai mengatur formasi. Malam itu, tidak ada seorang pun dari Luming dan yang lainnya yang tinggal di dekat kamar Feng Yi. Sebaliknya, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, dan tinggal di dekat Feng Yi hanya akan membuat musuh waspada. Jadi, setelah 2 hari, tidak ada pergerakan hingga larut malam di hari ketiga. Tolong! Tiba-tiba,
Teriakan minta tolong membelah langit malam yang tenang, itu suara Feng Yi. Lu Ming, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, dia melihat sesosok tubuh naik ke langit dari kamar tidur Feng Yi. Sosok ini masih memegang Feng Yi di tangannya, terbang menuju Gunung Liukong, kejar. Pada saat ini, Sulong, Fu Xing, dan Duan Yan semuanya muncul, mengejar sosok itu secepat mungkin, dan Lu Ming juga mengejar sosok itu. Dia mengejar dan melarikan diri, dan bergegas ke Gunung Liukong dalam sekejap mata. Begitu mereka mencapai pegunungan Liukong, lawan menukik ke bawah dan bergegas ke dalam hutan. Lu Ming dan 4 orang lainnya mengikuti dari belakang dan bergegas ke hutan. Tolong! Feng Yi berteriak di langit malam. Lu Ming dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat sosok di depannya, mengenakan jubah hitam besar. Dia meraih Feng Yi dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti hantu di pegunungan dan hutan yang gelap. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri, jadi ayo tangkap dia tanpa ampun, kata Sulong. Energi sejati tubuhnya melonjak semakin cepat. Dalam sekejap mata, sekelompok orang melakukan perjalanan ribuan mil di Gunung Liukong. Lu Ming dan yang lainnya semakin dekat dengan pria berjubah hitam. Berhenti. Pada saat ini, Lu Ming berteriak. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Duan Yan berteriak pada Lu Ming. Siapa namanya? Kamu akan mengetahuinya hanya dengan melihat orang itu. Lu Ming berkata dengan ringan. Duan Yan dan yang lainnya melihat ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena saat ini, pria berjubah hitam itu juga berhenti dan tidak terus melarikan diri. Anehnya, Lu Ming berhenti. Mengapa pria berjubah hitam itu berhenti jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri? Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing penuh keraguan, karena ada formasi pembunuhan di depan kita. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita pasti akan mati, kata Lu Ming. Apa? Formasi pertempuran yang menentukan? Ekspresi Sulong dan yang lainnya berubah liar. Duan Yan melihatnya dengan hati-hati dan berkata, tidak mungkin. Tidak ada jejak formasi di depan. Tidak mungkin ada formasi besar. Jika memang ada formasi besar, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Lu Ming, jangan bicara omong kosong di sini. Oh, jika kamu tidak percaya, kamu bisa maju dan mencobanya. Lu Ming mencibir. Ekspresi Duan Yan berubah. Melihat betapa percaya diri Lu Ming, dia menjadi curiga dan tidak berani melangkah maju sama sekali. Dia tidak akan mempermainkan hidupnya. Sulong dan Fu Xing sama-sama tampak curiga. Hehe, aku tidak menyangka formasi ini diatur secara diam-diam, tapi kalian semua menemukannya. Kalian layak menjadi murid lembah Dewa Naga. Pria berjubah hitam di depannya mencibir. Suaranya serak dan tidak menyenangkan. Siapa kamu? Keluarga Feng adalah keluarga yang berafiliasi dengan lembah Dewa Naga kami. Jika kamu berani membunuh anggota keluarga Feng, kamu berselisih dengan lembah Dewa Naga kami. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk membiarkan Feng Yi pergi, kata Sulong dengan dingin. Hehe, para murid lembah Dewa Naga sungguh agung. Pria berjubah hitam itu mencibir. Haha, berhentilah berpura-pura. Pada saat ini, Lu Ming mencibir dan berkata, kamu telah merencanakan semuanya sejak kita masuk ke dalam keluarga Feng. Tidak, sejak kamu meminta bantuan dari lembah Dewa Naga, tujuannya adalah hanya untuk membawa kita ke sini dan ke dalam formasi besar itu, benar kan, kepala keluarga Feng? Apa? Kata-kata Lu Ming membuat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing tercengang. Kepala keluarga Feng. Bagaimana bisa? Lu Ming, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Feng, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, sudah mati, tegur Duan Yan. Siapa bilang orang yang kita lihat adalah kepala keluarga Feng yang sebenarnya? Lu Ming tersenyum tipis. Ini, Sulong, Duan Yan dan yang lainnya terdiam. Memangnya siapa bilang orang yang mereka lihat adalah kepala keluarga Feng? Jadi jika orang yang mereka lihat bukanlah kepala keluarga Feng, bukankah Feng Yi juga akan sama? Beberapa orang memandang Feng Yi dengan dingin. Saat ini, pria berjubah hitam telah menurunkan Feng Yi. Dan Feng Yi tidak terluka sama sekali. Aku tidak menyangka pengaturannya begitu rahasia dan kamu bisa melihatnya.
Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghela nafas dan melepas tudung di kepalanya. Murid sulung, Duan Yan, dan Fusing menyusut. Benar saja, itu adalah kepala keluarga Feng. Persis sama dengan kepala keluarga Feng yang mereka lihat saat membuka peti mati untuk diotopsi. Dengan cara ini, apa yang mereka lihat saat membuka peti mati dan melakukan otopsi benar-benar palsu. Dalam dunia pencaksilat, sangat mudah menggunakan cara khusus untuk mengubah otot, tulang, dan penampilan orang lain dalam dunia pencaksilat. Mengenali seseorang terutama bergantung pada nafasnya. Penampilannya bisa berubah, tapi nafasnya tetap sama. Namun mereka belum pernah bertemu dengan kepala keluarga Feng, sehingga tentu saja mereka tidak mengetahui aura kepala keluarga Feng. Oleh karena itu, akan sangat mudah bagi keluarga Feng untuk menemukan orang palsu untuk berpura-pura menjadi kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda mengetahuinya. Kepala keluarga Feng memandang Lu Ming, penasaran, tetapi tidak panik. Sempurna. Haha, menurutku, ada banyak kekurangannya. Lu Ming tersenyum tipis. Bab 1460, Situasi Keluarga Feng. Ada banyak kekurangan, tidak mungkin. Mata kepala keluarga Feng menjadi dingin. Bagaimana permainannya yang diatur dengan cermat bisa memiliki begitu banyak kekurangan? Jika kamu ingin mendengarnya, maka aku akan memberitahumu dan membiarkanmu mati dengan tenang. Pertama, peti mati dibuka untuk otopsi, dan cacat pertama muncul, kata Lu Ming. Apakah ada cacat dalam otopsi setelah peti mati dibuka? Tidak mungkin. Bukan kepala keluarga Feng yang berbicara, tetapi Feng Yi, Sulong, Duan Yan, dan Fusing juga menunjukkan keraguan. Mereka membuka peti mati dan memeriksa mayatnya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Ketiga orang itu tidak memiliki luka di tubuh mereka dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Apa kekurangannya? Lu Ming, sebaiknya kamu berhenti bicara omong kosong. Duan Yan mengejek, diam, kamu bodoh, dengarkan saja aku. Lu Ming menatap Duan Yan dengan dingin dan memarahi. Kamu, wajah. Cantik. Duan Yan memerah, tapi Lu Ming sebenarnya menyebutnya bodoh. Oke, dengarkan saja kakak muda Lu Ming. Sulong keluar untuk melicinkan semuanya lagi. Menurut kesimpulan saya, 3 orang yang meninggal dalam keluarga Feng, majikan kedua dan ketiga dari keluarga Feng, semuanya nyata. Mereka benar-benar dibunuh, dan yang membunuh mereka adalah Anda, kepala keluarga Feng. Kata Lu Ming. Kepala keluarga Feng tersenyum dingin dan tidak menjawab secara langsung. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah saudaramu. Kamu merasa sedikit bersalah karena membunuh mereka dan memanfaatkan mereka untuk perencanaan, jadi ketika kamu menguburkan mereka, kamu akan dengan hati-hati membantu mereka mendandani mereka, sehingga setelah mereka dikuburkan, mereka akan menjadi rapi dan rapi. Teliti. Tetapi meskipun tubuh kepala keluarga Feng terlihat berpakaian rapi, namun tidak teliti. Di beberapa tempat, terlihat agak kasual, yang dapat menjelaskan banyak masalah. Kalau itu orang itu benar-benar Feng, mengapa kepala keluarga tidak secermat tuan kedua dan ketiga dari keluarga Feng ketika dia dimakamkan? Ini tidak mungkin. Itu hanya berarti kepala keluarga Feng itu palsu, jadi ketika Feng Yi dikuburkan, dia secara tidak sadar ya, saya tidak begitu hati-hati. Lu Ming menjelaskan perlahan. Kamu. Mata Feng Yi membelalak. Lu Ming mengatakan bahwa dia memilikinya di dalam hatinya, pada kenyataannya, memang demikian. Kepala keluarga Feng juga memiliki ekspresi keheranan di matanya, mengatakan, kamu masih sangat muda, tetapi pengamatanmu sangat teliti. Sungguh mengagumkan. Bahkan aku tidak menyangka ini. Sulong, Duan Yan, dan Fusing semua harus mengakui bahwa mereka tidak memikirkan hal ini. Ada juga poin kedua. 3 hari yang lalu, bayangan gelap membawa saya dan Sangkong keluar. Saya kira Anda ingin mengalahkan satu sama lain, tetapi Anda terlalu akrab dengan medan Gunung Liukong, dan setelah mengambil tindakan terhadap Sangkong, kamu menarik napas beberapa kali. Orang itu menghilang sepenuhnya. Saya berspekulasi bahwa pasti ada jalan rahasia atau sesuatu di dekatnya. Ini membuat saya bertanya-tanya apakah orang ini adalah anggota keluarga Feng. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan daerah terdekat? Tidak. Pukul 3, tadi, kami dengan jelas menyiapkan formasi di kamar tidur Feng Yi, tetapi Anda dapat dengan mudah membawa Feng Yi menjauh dari formasi. Jelas, Feng Yi dan Anda berada di dalam kelompok yang sama, dan dia berkomunikasi dengan Anda.
Kemudian identitas Anda akan segera terungkap. Selain kepala keluarga Feng, Anda bisa menjadi siapa lagi? Anda berencana selangkah demi selangkah untuk memikat kami ke sini, atau dengan kata lain, kamu hanya ingin membunuh kami, tapi aku sangat penasaran, mengapa kamu ingin membunuh kami? Kami adalah murid lembah Dewa Naga. Luming menjelaskan dengan hati-hati, dan kemudian menanyakan pertanyaannya. Ingin membunuh kita? Keluarga Feng sangat berani. Menurutku, keluarga Feng tidak akan ada lagi, kata Duan Yan dingin. Hahaha, apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu mengetahuinya? Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu tidak masuk ke dalam formasi? Hari ini, kamu akan mati. Kepala keluarga Feng tertawa. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan muncul dari kepala keluarga Feng. Aura puncak tingkat keempat Kaisar Bela Diri. Kultivasimu berada di puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Sulong, Duan Yan, dan Fusing terkejut. Menurut data, tingkat budidaya kepala keluarga Feng hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, dan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga dari sebuah keluarga kecil, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Murid lembah Dewa Naga dan sekte besar lainnya, jadi pada awalnya mereka tidak mengambil hati atasan. Tapi sekarang, aura yang ditampilkan oleh kepala keluarga Feng sebenarnya adalah puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Uhu. 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 Pada saat ini, sosok melintas di hutan, dan 8 sosok muncul, mengelilingi Luming dan yang lainnya. Ini adalah 8 lelaki tua, dan aura mereka semuanya mencengangkan, mencapai Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin terjadi dengan begitu banyak Kaisar Bela Diri tingkat ketiga? Seru Duan Yan. Menurut catatan, dalam keluarga Feng, kepala keluarga Feng dengan tingkat budidaya tertinggi adalah Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, para tetua keluarga Feng lainnya umumnya adalah Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Keluarga Feng bukanlah sekte teratas di Changzhou seperti Lembah Dewa Naga. Keluarga Feng hanyalah sebuah keluarga kecil yang bercokol di Gunung Liukong. Tentu saja, jumlah masternya tidak bisa dibandingkan dengan Lembah Dewa Naga. Di Lembah Dewa Naga, ada banyak Kaisar Bela Diri yang kuat. Bahkan mereka yang berada di atas Kaisar Bela Diri tingkat 4 masih bisa menangkap banyak dari mereka. Tetapi untuk keluarga kecil seperti keluarga Feng, tentu saja tidak ada begitu banyak. Banyak Kaisar Bela Diri. Tapi sekarang, 8 lelaki tua Kaisar Bela Diri tingkat ketiga tiba-tiba muncul, yang tidak sesuai dengan catatan. Ekspresi Sulong, Duan Yan, dan Fusing berubah jelek. Hari ini, kalian semua akan mati. Kepala keluarga Feng memiliki wajah yang sangat dingin, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Aura yang kuat menyelimuti Luming dan mereka berempat. Bunuh! Kepala keluarga Feng tiba-tiba berteriak dan menerkam ke arah mereka berempat. Aku akan menghadapinya. Sulong meraung, aura puncak tingkat ketiga Kaisar Bela Diri meletus dari tubuhnya, dan domainya meledak, membunuh kepala keluarga Feng. Ledakan! Keduanya bertukar gerakan, Sulong mundur terus-menerus, tapi akhirnya memblokirnya. Pada saat ini, 8 lelaki tua dari keluarga Feng juga mengambil tindakan, membunuh Fusing dan Duan Yan. Adapun Luming, seorang prajurit Kaisar Bela Diri tingkat pertama, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Adegan itu terjebak dalam perkelahian. Sulong bertengkar dengan kepala keluarga Feng. Tidak ada keraguan bahwa murid lembah Dewa Naga tidak sebanding dengan keluarga kecil ini dalam segala aspek, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat. Duan Yan dan Fusing bergabung dan mampu melawan 8 lelaki tua itu untuk sementara waktu, meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun Sulong benar-benar dirugikan dibandingkan kepala keluarga Feng. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Sulong jauh berbeda dari lawannya. Sulong bukanlah seorang jenius tiada tara yang bisa bertarung melampaui levelnya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan bertarungnya kuat, dia ditekan oleh kepala Feng. Keluarga, mati. Kepala. Keluarga Feng dipenuhi cahaya hitam dan terus menekan ke arah Sulong. Sulong memuntahkan seteguk darah. Hehe, nak, kamu sudah mati kali ini. Kamu hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat pertama, biarkan aku yang menanganinya. Feng Yi muncul di belakang Luming, dan auranya terkunci pada Luming, puncak tingkat kedua Kaisar Bela Diri, benarkah? Lu. Ming tersenyum tipis, bunuh. Pada saat ini,
Sulong tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, kaisar bela diri tingkat keempat. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.